Halo semuanya, semoga semua dalam kondisi yang sehat. Oke, hari ini kita akan bahas soal-soal tentang turunan fungsi trigonometri. Kali ini kita akan bahas 7 soal tentang turunan fungsi aljabar dan turunan fungsi trigonometri, baik itu turunan pertama maupun turunan kedua ya. Oke, kita akan mulai dari nomor 1. Soalnya adalah tentukan turunan pertama dari fx sama dengan cos kuadrat 2x kuadrat ditambah 3. Oke, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kita bisa ubah dulu bentuknya. Fx sama dengan cos kuadrat 2x kuadrat ditambah 3. Supaya lebih mudah, kita bisa ubah bentuknya seperti ini. Berarti cos dalam kurung 2x kuadrat ditambah 3 dalam kurung kuadrat. Setelah itu baru kita akan turunkan. Maka turunan dari fx adalah, soal seperti ini berarti kita menggunakan turunan fungsi trigonometri bentuk pangkat ya. Sehingga kita turunkan pangkat 2 nya, kita turunkan ke depan dikali cos dalam kurung 2x kuadrat ditambah 3, pangkatnya berkurang 1. Kemudian kita kalikan dengan turunan dari cos 2x kuadrat ditambah 3. Turunannya adalah 2x kuadrat diturunkan berarti 4x dikali turunan dari cos 2x kuadrat plus 3 adalah min sin 2x kuadrat plus 3. Kemudian kita akan selesaikan satu persatu, sehingga 2 dikali cos 2x kuadrat ditambah 3, pangkatnya 2 min 1, 1 ya, jadi pangkat 1 tidak perlu tulis, sekali 4x dikali min sin berarti min 4x sin 2x pangkat 2 ditambah 3. Oke, kita satukan, 2 kali min 4x berarti min 8x cos 2x kuadrat ditambah 3 dikali sin 2x kuadrat ditambah 3. Oke, selesai. Berikutnya kita akan lanjut ke soal nomor 2, yaitu fx sama dengan min sin kuadrat x ditambah 1 kuadrat. Bentuk seperti ini berarti kita langkah pertama menjabarkan dulu min sin kuadrat x ditambah 1 kuadrat. Oke, jika kalian tidak akan mengkuadratkan, maka boleh juga menggunakan rumus trigonometri. Masih ingat min sin kuadrat x ditambah 1 itu sama dengan apa? Oke, betul ya, sama dengan cos kuadrat x, maka boleh dituliskan cos kuadrat x kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi sekali lagi, min sin kuadrat x tambah 1 itu sama dengan cos kuadrat x sesuai dengan identitas trigonometri. Setelah ini kita bisa mengkuadratkan sehingga hasilnya menjadi cos pangkat 4x, atau boleh juga ditulis cos x pangkat 4. Sehingga fx sama dengan cos x pangkat 4 kita akan turunkan menjadi 4 dikali cos x pangkatnya berkurang 1 dikali turunan dari cos x berarti min sin x. Oke, sama dengan 4 dikali cos x pangkat 4 kurangi 1 3 dikalikan min sin x. Min sin x min 1 dikali 4 berarti min 4, kita pindahkan ke depan. Berarti min 4 boleh ditulis seperti ini, cosnya pangkat 3x dikali sin x. Oke, selesai. Berikutnya kita akan selesaikan soal nomor 3. Tentukan nilai dari f aksen sepertiga pi untuk fx sama dengan sin x dikurangi cos x per sin x. Kita tuliskan dulu fx nya
yaitu sin X min cos X per sin X. Supaya mempermudah, kita buat pemisalan dulu. Misal U sama dengan sin X min cos X, V sama dengan sin X. Maka turunan dari U yaitu aksen sama dengan turunan dari sin X adalah cos X, turunan dari cos X adalah min sin X. Berarti min jadi plus sin X. Kemudian turunan dari V adalah cos X. Kemudian baru kita cari turunan dari fx, sama dengan rumusnya adalah U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat, sama dengan U aksen. Tadi U aksen adalah cos X ditambah sin X dikali V, V nya adalah sin X, dikurangi U nya adalah sin X dikurangi cos X, V aksen adalah cos X per V kuadrat, V nya adalah sin, berarti sin kuadrat X. Oke, paham ya? Berikutnya sama dengan kita jabarkan cos X kali sin X, kemudian sin X kali sin X, berarti kita tuliskan cos X sin X ditambah sin kuadrat X, kemudian dikurangi sin X min cos X dikali cos X, maka sin X cos X dikurangi cos kuadrat X per sin kuadrat X. Oke, berikutnya f aksen X sama dengan kita satukan sin kuadrat X ditambah sin X cos X, kemudian dikurangi sin X cos X ditambah cos kuadrat X. Ini adalah hasil penjabaran, tanda kurungnya dihilangkan, per sin kuadrat X. Oke, setelah itu kita satukan. Di sini ada sin kuadrat X ditambah yang paling akhir ada cos kuadrat X, kemudian sin ditambah sin X cos X dikurangi sin X cos X per sin kuadrat X, sama dengan maka sin kuadrat X tambah cos kuadrat X adalah 1 sesuai dengan identitas trigonometri. Kemudian sin X cos X dikurangi sin X cos X adalah 0, sehingga tinggal 1 per sin kuadrat X. Oke, itu ketemu turunan pertamanya. Oke, dari f aksen X sama dengan 1 per sin kuadrat X, supaya lebih mudah kita bisa ubah menjadi sepersin adalah cosec kuadrat X. Maka untuk f aksen dari sepertiga pi adalah cosec kuadrat dari sepertiga pi, sama dengan cosec kuadrat dari sepertiga pi adalah 60 derajat, sehingga cosec dari 60 adalah 2/3 akar 3, sehingga dikuadratkan. Hasilnya adalah 1/3. Selesai. Kita lanjut pembahasan nomor 4. Tentukan nilai dari f aksen sepertiga pi untuk fx sama dengan 3 sin kuadrat x dikurangi cos x. Oke, kita tuliskan dulu fx sama dengan 3 sin kuadrat x dikurangi cos x. Maka turunannya adalah 3 dikali 2 dikali
sin X pangkat 2 min 1 dikali turunan sin adalah cos X dikurangi turunan dari cos X adalah min sin X, sama dengan 3 kali 2 6 sin X cos X min jadi plus sin X. Ini adalah turunan pertama dari fx. Kemudian bagaimana untuk nilai f aksen sepertiga pi? Kita tuliskan dulu. F aksen x nya adalah 6 sin x cos x ditambah sin x. Maka untuk f aksen sepertiga pi sama dengan 6 sin pi per 3, sepertiga pi boleh kita tulis pi per 3 ya, dikali cos pi per 3 ditambah sin pi per 3 sama dengan 6 dikali pi per 3, 180 bagi 3 60 ya, berarti sin 60 derajat dikali cos 60 derajat ditambah sin 60 derajat sama dengan kita tentukan hasilnya, berarti 6 kali sin 60 adalah setengah akar 3. Oke, dikali cos 60 adalah setengah ditambah sin 60 adalah setengah akar 3. Kemudian 6 dikali setengah adalah 3 dikali setengah 3 per 2, berarti 3 per 2 akar 3 ditambah setengah akar 3 sama dengan 3 per 2 ditambah setengah, berarti 4 per 2 berarti 2 akar 3 Oke, selesai. Oke, kita lanjutkan pembahasan nomor 5. Buktikan bahwa turunan pertama dari fx sama dengan sin x tambah cos x kuadrat adalah 4 cos kuadrat x dikurangi 2. Oke, kita tuliskan dulu fx sama dengan sin x ditambah cos x kuadrat. Oke, soal seperti ini berarti bisa diselesaikan dengan rumus turunan yang berbentuk pangkat. Maka f aksen x sama dengan 2 turun, kemudian sin x ditambah cos x pangkat 2 min 1 dikali turunan dari sin x ditambah cos x, yaitu turunan dari sin adalah cos, berarti cos x, turunan cos adalah min sin, berarti dikurangi sin x. Maka bisa kita tuliskan 2 kali sin x ditambah cos x pangkat 1 gak usah ditulis dikali cos x min sin x. Oke, berikutnya sama dengan 2 kali, karena suku pertama dan suku kedua itu adalah berkebalikan, maka tinggal cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x sama dengan kita bisa tuliskan 2 dikali cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x itu adalah 1 dikurangi cos kuadrat x, sehingga bisa kita tuliskan f aksen x sama dengan 2 dikali cos kuadrat x dikurangi 1 ditambah cos kuadrat x sama dengan 2 dikali cos kuadrat x ditambah cos kuadrat x, berarti 2 cos kuadrat x dikurangi 1 sama dengan 2 dikali 2 cos kuadrat x, berarti 4 cos kuadrat x dikurangi 2 kali 1 2, sehingga 4 cos kuadrat x min 2 terbukti. Oke, selesai. Kita lanjutkan pembahasan nomor 6. Tentukan nilai dari f double aksen min 1 untuk fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2 dikali x pangkat 3 ditambah 3. Oke, kita tuliskan dulu fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2 dikali x pangkat 3 ditambah
3. Oke, kita jabarkan dulu. Berarti x kuadrat kali x pangkat 3, berarti x pangkat 5 ditambah 3x kuadrat dikurangi 2x pangkat 3 dikurangi 6. Bisa kita urutkan pangkatnya. X pangkat 5 dikurangi 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 6. Baru kita turunkan satu kali. F aksen x sama dengan 5x pangkat 4 dikurangi 2 kali 3 6. X pangkat 2 ditambah 3 kali 2 6x dikurangi 0 ya, 0 nggak usah ditulis. Kemudian kita akan menurunkan satu kali lagi, yaitu f double aksen x sama dengan 5 kali 4 berarti 20x pangkat 3 dikurangi 6 kali 2 12x, kemudian ditambah turunan dari 6x adalah 6. Kemudian kita cari nilai untuk f double aksen dari min 1 sama dengan 20 kali min 1 pangkat 3 dikurangi 12 kali min 1 ditambah 6. Oke, kita hitung satu-satu. Min 1 pangkat 3 berarti min 1 kali 20 min 20, 12 min 12 kali min 1 ditambah 12 ditambah 6 sama dengan min 20 tambah 12 adalah min 8, min 8 ditambah 6 berarti min 2. Selesai. Oke, soal terakhir nomor 7. Kita akan bahas tentukan nilai dari f double aksen 4/3pi untuk fx sama dengan secant x. Kita tuliskan dulu fx sama dengan secant x. Kita akan turunkan dulu untuk secant x. Turunan dari secant x adalah secant x dikali tan x. Oke, bagus. Oke, karena kita mendapatkan bentuk u kali v, maka kita akan misalkan dulu. Misalnya u adalah secant x, kemudian v adalah tan x. Turunan dari u yaitu aksen adalah secant x tan x. Kemudian turunan dari tan x yaitu v aksen adalah secant kuadrat x. Sehingga turunan keduanya adalah u aksen v ditambah u v aksen sama dengan u aksennya adalah secant x tan x dikali v nya adalah tan x ditambah u nya adalah secant x dikali v aksen. V aksennya adalah secant kuadrat x. Oke, kemudian secant x dikali tan x kali tan x adalah tan kuadrat x ditambah secant x dikali secant kuadrat x. Kemudian di sini ada secant, di situ ada secant, berarti secantnya kita keluarkan, tinggal tan kuadrat x ditambah secant kuadrat x. Oke, kita lanjutkan. Turunan keduanya tadi adalah secant x dikali tan kuadrat x ditambah secant kuadrat x. Maka untuk nilai f double aksen 4pi/3 sama dengan secant dari 4pi/3 dikali tan kuadrat dari 4pi/3 ditambah secant kuadrat dari 4pi/3. Oke, kita lanjutkan. Secant dari 4pi/3 adalah min 2 dikali tan kuadrat dari 4pi/3. Tan 4pi/3 adalah akar 3, berarti akar 3 kuadrat ditambah secant 4pi/3 adalah min 2, berarti min 2 kuadrat. Berikutnya min 2 dikali akar 3 kuadrat adalah 3 ditambah min 2 kuadrat adalah 4, berarti sama dengan min 2 dikali 7 sama dengan min 14.
Selesai. Oke, baik, itu untuk pembahasan kita kali ini. Jika masih ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan di chat di Classroom ya. Sekian pembahasan kita hari ini. Tetap semangat, sehat untuk kita semuanya. Bye.